Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdillahu fala mudilla lahu wa mahdilluhu fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Zulfikram masih bisa mempresentasikan makalah saya itu makalah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Samsul Bahri, SIP, SH, MSI. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah. Puji syukur, alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nafas kehidupan sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang tak lupa juga tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada dosen selaku pembimbing mata kuliah ini serta segala pihak dan sumber yang telah membantu terwujudnya makalah ini. Tim penyusun berharap semoga makalah ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun kita pembaca pada umumnya, dan tak ada gading yang retak. Begitulah adanya makalah ini. Dengan segala rendah hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan dari para pembaca guna meningkatkan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu yang akan mendatang. Rumusan masalah. Mengapa negara perlu konsep ketahanan nasional? Yang kedua, bagaimana bentuk dari ancaman potensial saat ini terhadap kelangsungan hidup dan bernegara? Yang ketiga, bagaimana kondisi dinamika ketahanan nasional Indonesia saat ini ditinjau dari beberapa aspek bidang ilmu. Yang keempat, bagaimana analisa, esensi, dan urgensi ketahanan nasional di Indonesia. Yang kelima, bagaimana analisa, esensi, dan urgensi bela negara di Indonesia. Yang keenam, studi kasus contoh bentuk ketahanan nasional dan bela negara yang dapat dilakukan. Tujuan, untuk mengetahui alasan ketahanan nasional. Yang kedua, untuk mengetahui beberapa ancaman potensial saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, untuk mengetahui dinamika ketahanan nasional ditinjau dari berbagai aspek bidang ilmu. Yang keempat, untuk menganalisa esensi dan urgensi dari ketahanan nasional. Yang kelima, untuk menganalisis esensi dan urgensi dari bentuk bela negara. Yang keenam, mengetahui beberapa contoh bentuk ketahanan nasional dan bela negara dari studi kasus. Adapun manfaat dari makalah ini adalah, yang pertama, dapat mengetahui alasan perlu adanya ketahanan nasional. Yang kedua, dapat menganalisa esensi dan urgensi dari ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, khusus bagi masyarakat, dapat memberikan gambaran mengenai contoh-contoh bentuk ketahanan nasional dan bela negara dari studi kasus. Yang keempat, khusus bagi pemerintah, dapat memberikan gambaran mengenai beberapa bentuk ancaman potensial saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat menjalankan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk minimalisir ancaman tersebut. Ya, ada pun pembahasannya yaitu sebagai berikut. Ketahanan nasional Indonesia saat ini sedang mengalami krisis melihat dari berbagai masalah tentang ketahanan nasional di akhir-akhir ini yang mulai muncul dari berbagai aspek. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis
dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional terintegrasi. Ketahanan nasional mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik datang dari luar maupun dalam negeri. Dalam perjuangan mencapai cita-cita atau tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan keuletan dan adanya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Faktor-faktor yang mengganggu ketahanan nasional adalah berbagai macam bentuk tindakan maupun pemikiran yang mengancam ketahanan nasional suatu negara. Adapun beberapa studi kasus yang dapat dijadikan contoh dari bentuk ancaman potensial yang dapat mengancam ketahanan nasional Indonesia antara lain klaim Malaysia terhadap budaya Indonesia. Klaim Malaysia terhadap budaya Indonesia yang pertama. Yang kedua itu kasus narkoba. Yang ketiga, konflik antar suku di Papua. Yang keempat, terorisme. Yang kelima, ancaman dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi. Yang keenam, barang KW dan merek impor yang mengecam produk lokal. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATI. Meskipun konsep Rakyat Terlatih atau RATI adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan negara Rakyat terlatih terdiri dari berbagai unsur seperti rasimen mahasiswa atau menwa, perlawanan rakyat atau wanra, pertahanan sipil atau hansip, mengikuti pendidikan dasar militer lainnya. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu keterlibatan umum, perlindungan masyarakat, keamanan masyarakat, dan perlawanan rakyat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu. Dengan masa dinas misalnya, sebulan dalam setahun, untuk mengikuti latihan kursus-kursus penyelenggaraan dalam keadaan darurat perang. Mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. Rekrutmen dilakukan secara selektif, teratur, dan berkesinambungan. Penetapan tugas dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil. Misalnya dokter ditempatkan di rumah sakit tentara, pengacara dinas hukum, akuntan di bagian keuangan, penerbangan di skuadron angkutan, dan sebagainya. Yang kedua, bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memangkul senjata menghadapi musuh, atau bela negara yang militaristis menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi berdasarkan hal-hal yang keterlibatan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara meningkatkan kesadaran bangsa dan bernegara, termaksud menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksa kehendak.
Yang kedua, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun non-formal. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata bukan retorika. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau undang-undang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksa kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Selanjutnya, pengabdian tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Selanjutnya, berkarya nyata untuk manusia demi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, berperan aktif dalam ikut mengulangi ancaman, terutama ancaman non-militer. Misalnya menjadi sukarelawan bencana alam. Membayar pajak distribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Sampai saat ini, belum ada undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Apabila nantinya telah keluar undang-undang mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi, maka akan semakin jelas bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Kesimpulan dari makalah ini yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan astragatera yang bersifat integral, komprehensif. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Baik adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilindasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran dan berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, atau salah satunya mewujudkan dengan sadar dan taat pembayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termaksud menanggulang ancaman dan lain sebagainya. Saran dari makalah ini adalah, sebagai negara kesatuan yang majemuk, sudah seharusnya Indonesia punya konsepsi sistem pertahanan dan keamanan nasional yang berintegritas sosial. Dari makalah ini perlu dipertimbangkan mengingat urgensinya. Disarankan kepada pihak pemerintah untuk menguatkan dan memperbaiki sistem pertahanan dan keamanan negara melalui perbaikan materi muatan konstitusi Indonesia, kritik dan saran sangat saya harapkan dalam makalah ini.
segala kekurangannya yang ada dalam makalah ini mungkin karena kelalaian atau ketidaktahuan saya dalam penyusunannya. Sekian presentasi makalah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.